Gen Sagopi seri 57 Dewi Kunti Sayembara Pilih. Raden Narasoma tidak melanjutkan serangannya. Dibiarkannya Raden Dirgo Malowo tergeletak di rerumputan alun-alun. Beberapa saat kemudian, yang tidak diduga-duga terjadi. Setelah merasa pulih kekuatannya, Raden Dirgo Malowo menubruk Raden Narasoma yang sedang lengah. Raden Narasoma berhasil ditangkap. Namun ia sungguh liat, licin bagi belut, dapat melepaskan diri. Sekejap kemudian dengan kekuatan penuh, sikunya berhasil menghantam ulu hati Raden Dirgo Malowo. Raden Dirgo Malowo kembali terhuyung dengan menahan sakit yang amat sangat. Kali ini Raden Narasoma tidak membiarkannya. Sebelum jatuh menyentuh tanah, sebuah tendangan yang dilambari dengan tenaga dalam menghantam dagu Raden Dirgo Malowo, yang membuatnya terjerembab di tanah dan tak mampu bangkit lagi. Pingsan. Terdengar sorak-sorai para penonton bergemuruh menggetarkan alun-alun negeri Manduro. Sementara itu, menjelang masuk kota Raja Manduro, Raden Pandu Dewonoto dan para punokawan sayup-sayup mendengar gemuruh sorak-sorai orang banyak. "Kakang Semar, suara apakah itu?" Pertanyaan Raden Pandu Dewonoto. Mungkin teledek tayub, Gus," jawab Ki Lurah Semar sekenanya. "Lah, itu suara orang ngropyok tikus mo," Bagong menyaut. Namun suara gemuruhnya sorak-sorai penonton sudah tak terdengar lagi, kembali sepi. "Petro, suasana di jalanan kota kok sepi sekali. Ada apa ini keraton Manduro, Petro?" Pertanyaan Raden Pandu Dewonoto. Jangan-jangan sayembara pilih sudah berlangsung dan Kawula Manduro menyaksikannya, Raden?" Jawab Petro yang cerdas dan masuk akal. Kalau gitu ayo cepat-cepat masuk kota. Nanti Ndoro Pandu telat daftar ikut sayembara. Garenglah yang menyaut. Raden Pandu Dewonoto memang terlambat mendapatkan kabar adanya sayembara pilih di Keraton Manduro karena Raden Yomowiduro kesulitan mencarinya. Ketika itu Raden Yomowiduro, adik Raden Pandu Dewonoto beda ibu, mencari dari satu pertapaan ke pertapaan lain hanya untuk mengabarkan adanya sayembara pilih untuk Dewi Kunti kepada Raden Pandu Dewonoto. Walau akhirnya ketemu namun waktunya sangat mepet. Mereka berlima, Raden Pandu Dewonoto dan para punokawan, kemudian bergegas menuju Keraton Manduro. Sementara itu, di alun-alun perkelahian sedang berlangsung. Kali ini Raden Narasoma sedang menghadapi 3 orang sekaligus melawan para pelamar yang lain. "Berhenti, ini tidak adil. Biarlah yang lain melawan aku," teriak Raden Basudewa. "Biarlah Raden, selama aku masih mampu akan aku layani. Jika aku sudah berkalang tanah, silakan Raden Basudewa menyelesaikan mereka," potong Raden Narasoma. Perkelahian 1 melawan 3 orang berlangsung dengan serunya. Ketiga orang tersebut ternyata merupakan saudara satu perguruan yang sama-sama mengikuti sayembara pilih. Mereka sudah terbiasa berkelahi berpasangan, sehingga bisa saling mengisi, yang lain bertahan, yang lainnya menyerang. Sedang yang seorang memancing dengan gerakan-gerakan tipuan. Tidak mudah bagi Raden Narasoma untuk mendaratkan pukulan maupun tendangan kepada mereka.
Ia tidak boleh terlena melawan 3 orang yang sangat serasi ini. Serangan mereka pun silih berganti, saling mengisi. Raden Norosomo harus memusatkan nalar budi sepenuhnya. Bersambung. Setiap pekerjaan harus dijalani dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh terpengaruh oleh godaan lain. Kata orang masa kini, tidak boleh gagal fokus.